Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikrullah Mujahid, nomor BP 191108-2009, kelas TRPL 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang internet database. Mohon maaf, saya menggunakan kamera HP, jadi laptop ada di depan saya. Mungkin fokus saya bukan ke kamera. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada 4 materi. Yang pertama, web interface dan database. Yang kedua, koneksi database via internet. Ketiga, web to database middleware. Yang keempat, keamanan data. Yang pertama, web interface. Web interface dan database memungkinkan database dapat diakses dari mana saja. Ini memiliki syarat kita harus mempunyai jaringan internet. Yang kedua, menghindarkan adanya proses instalasi software pada setiap perangkat yang akan mengakses database. Karena berbasis web, jadi tidak ada yang namanya install software atau perangkat yang lainnya. Yang ketiga, dapat diakses dari berbagai macam device seperti PC, smartphone, tablet, dengan platform apapun seperti Windows, Linux, Mac, Android, Windows Phone, iOS, dan lain-lain. Di sini database itu diupload ke salah satu web server dan kita bisa mengaksesnya. Contohnya seperti Shopee yang berbasis web. Itu bisa kita akses dimanapun dan kapanpun dengan syarat memiliki jaringan internet. Nanti akan saya jelaskan atau saya contohkan bagaimana mengupload database kita ke web server. Saya telah memiliki web server saya sendiri dan database saya sendiri, dan akan saya contohkan setelah penjelasan semua ini berakhir di bagian akhir nanti. Lanjut dulu. Seperti ini gambarnya database yang kita simpan di web server. Lalu TCP IP ini yang tujuan yang mau kita akses, IP yang mau kita akses oleh client atau di bagian web browser. Yang kedua, koneksi database via internet memungkinkan adanya respon dalam waktu singkat. Ini berpengaruh juga dalam jaringan internet. Jika cepat jaringan internet kita, maka semakin lancar. Yang kedua, layanan pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, penyebaran informasi yang lebih cepat dan efektif. Karena ini bersifat web, jadi siapapun dan dimanapun orangnya, jika memiliki jaringan internet, maka dia bisa mengakses web tersebut. Yang ketiga, web to database middleware, di mana halaman web dinamis adalah inti dari arus generasi situs web. Yang kedua, server web adalah hub utama yang melaluinya layanan internet diakses. Yang ketiga, ekstensi sisi server, program yang berinteraksi langsung dengan server web. Ini disebut juga dengan web to database middleware. Middleware harus terintegrasi dengan baik. Nah, di bagian keamanan data ini, yang pertama, level web server mengamankan transaksi menggunakan enkripsi. Level dari protokol TCP dan IP, penggunaan firewall. Yang kedua, level DBMS, di mana autentifikasi ketika login ke DBMS, membatasi akses terhadap statement SWL tertentu. Yang ketiga, level web to database middleware, di mana restriksi pengguna, algoritma keamanan yang dibuat oleh desainer dari middleware.
Nah, di sini saya bisa mencontohkan mengamankan database yang telah saya siapkan dengan menggunakan encrypt seperti MD5 hash atau SHA-1, yang dimana password tersebut akan dienkripsi seperti kita membuat passwordnya middleware. Jadi nanti akan dienkripsi jadi kode-kode MD5 hash. Baik, kita akan lanjut ke contoh yang telah saya siapkan dengan database saya. Nah, di sini saya menggunakan RDP agar jaringan saya lebih stabil. RDP ini memiliki spesifikasi yang tinggi yang saya buat sendiri. Dan di sini saya telah menyiapkan WHM, Web Manager Hosting. Baik, langsung saja login ke WHM-nya, dimana kita nanti akan membuat cPanel guna untuk mengupload database kita tersebut agar bisa diakses secara online. Saya telah menyiapkan database-nya. Nah, di sini kita bikin dulu cPanel-nya, yaitu panel untuk mengupload database yang kita punya tadi dan membuat web yang ini. Saya telah memiliki domain tersendiri yang saya beli dengan nama escoding.com. Nah, lanjut saja kita menggunakan password generator. Nah, lanjut buat. Baik, di sini panelnya sudah terbuat. Lalu kita masuk ke bagian panel dan kita upload database yang mau kita jadikan untuk diakses secara online. Bisa diakses secara online dengan syarat memiliki jaringan internet. Di sini saya telah menyiapkan database-nya dengan nama tugas zip, diekstrak. Nah, ini database saya. Jadi web bisa diakses secara online karena saya telah mengupload database saya pada panel saya sendiri. Kita contohkan web tersebut jalan. Masuk ke laptop lagi. Ini web saya. Bisa diakses secara online tanpa harus instalasi software atau apapun. Ini seperti ini, dan bisa dicek. Ini yang disebut tadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun, karena hanya wajib memiliki tujuan seperti tujuan web ini dan memiliki jaringan internet. Di dalam web ini sudah tersimpan database saya yang tadi, sehingga bisa diakses secara online. Baik, mungkin kesimpulannya adalah internet database itu adalah sebuah database yang disimpan pada web server, di mana kita bisa mengaksesnya secara online dengan memiliki syarat mempunyai jaringan internet dimanapun dan kapanpun, bisa di HP, di PC, atau dimanapun. Tidak terbatas dengan jenis-jenis
seperti kayak OS, Windows, pokoknya dimanapun bisa kita akses, dengan syarat itu memiliki jaringan internet. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah dan banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.